apakah dengan kita mengupload karya desain atau sejenis pencapaian prestasi di media sosial termasuk hal yang sombong atau meminta pujian? Ya tergantung hati kamu toh. Niat itu kan tidak tampak. Nah, artinya dua orang sama-sama sholat, yang satu karena berharap pujian kepada manusia, kemudian yang lain berharap pujian kepada Allah. Kan mereka sama-sama sholat, sama-sama nampak sholatnya di mata orang lain, kan gitu. Ya, maka tergantung panggilan hatinya, keinginan hatinya apa. Ya, kalau dia keinginan hatinya itu agar mendapatkan pujian, gitu ya. Sekali lagi, kalau keinginan hatinya itu untuk mendapatkan pujian, supaya followernya banyak, bangga, kemudian supaya yang like banyak, kemudian dia bahagia dan sebagainya itu, ya artinya kamu berharap pujian dari manusia, kan gitu. Ya, tetapi kalau kemudian kamu upload karyamu itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, ya bahagia kamu mendapatkan penghargaan itu, ya bersyukur kepada Allah yang memberikan kesempatan dan kekuatan untuk mencapai prestasi itu, gitu ya. Nah itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, kalau kamu memang punya keahlian dan arahnya seperti itu, ya positif. Artinya kamu tampilkan keahlianmu, gitu ya. Nah, siapa tahu nanti banyak orang butuh keahlian kamu tadi, misal saja desain grafis sekarang yang banyak dibutuhkan di mana-mana, ya kamu promosikan di situ, tidak ada masalah. Ya, ini urusan dunia dalam konteks ini, tapi pahami betul kamu mencari rezeki itu karena Allah dengan jalan yang benar, kan itu. Ya, jadi tergantung niatnya di situ, kan itu. Bisa niatnya karena Allah, baik, kan itu ya. Saya mau mencari uang karena Allah merintahkan saya untuk kuliah, sedang orang tua saya tidak mampu, saya punya keterampilan ini, saya akan uangkan keterampilan saya untuk saya gunakan untuk membiayai kuliah karena Allah, kan itu. Allah memerintahkan orang Islam untuk berhaji itu butuh biaya puluhan bahkan ratusan juta. Ya, maka saya perlu punya banyak uang. Supaya punya banyak uang, maka saya jual keterampilan saya bikin desain grafis tadi, lalu saya tawarkan melalui misalnya saja media sosial. Tidak ada masalah ya seperti itu. Tetapi pahami semua ucapan, semua tutur kata, semua perbuatan, amal soleh kita itu betul-betul harus kita konekkan dengan Allah, betul-betul arahnya itu adalah untuk mengharap ridho Allah. Karena selain ridho Allah itu tidak ada apa-apanya, ridho manusia itu tidak ada apa-apanya, gitu. Ya, sekali lagi, ridho Allah itu yang utama. Ridho manusia kalau kemudian bertentangan dengan ridho Allah kan tidak ada apa-apanya. Kalau kita mendapatkan ridho dari manusia, ya, karena sesuatu yang sesuai dengan ridho Allah tadi, ya, artinya kita mendapatkan ridho Allah, kan itu. Ya, kita mengikuti nasihat manusia yang nasihat itu ternyata juga seruan Allah, artinya kita mengikuti Allah. Kan itu jadinya. Itu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke Ustadz, tadi ada izin dari Mas Hasan masuk kerja Ustadz. Tadi terlewat ya, sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Oke, amin. Ini ada 2 pertanyaan masuk Ustadz. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengaji di MTA tidak boleh berpolitik praktis. Lalu bagaimana kalau menjadi anggota Panwaslu? Apakah masih boleh ngaji di MTA Ustadz? Loh, kalau Panwaslu kan dia itu panitia pengawas ya, atau menjadi saksi, bukan Panwaslu. Kalau panitia pengawas itu kan dari pemerintah, artinya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi, kan gitu ya. Mestinya lembaga independen harusnya, kan itu. Tetapi yang dinamakan politik praktis itu yang terlibat di dalam pencalonan calonnya itu, atau terlibat di dalam kampanye untuk satu partai, untuk satu calon tertentu, itu namanya dia terlibat dalam politik praktis. Kalau dia itu sebagai Panwaslu atau
pengawas di kecamatan atau apa yang sejenis dengan itu, tentu saja tidak, kan itu. Tentu saja tidak. Bahkan mungkin saja akan diizinkan kalau diizinkan kalau ada yang bertugas sebagai saksi misalnya saja satu di situ tidak ada saksinya, kesulitan untuk mencari saksi dan sebagainya, kemudian boleh jadi nih saya katakan warga Majelis Tafsir Al-Quran kemudian ditunjuk sebagai saksi. Saya kira kalau minta izin ke pusat tentu saja akan diizinkan karena pentingnya saksi yang adil itu untuk menegakkan kebenaran. Arahnya kan ke sana dari pengawas itu supaya juga para pelaku politik praktis yang sedang berkampanye itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan yang sudah disepakati bersama, kan itu, supaya jalannya kampanye, jalannya pemilu itu betul-betul berada di dalam koridor undang-undang yang sudah ditetapkan, kan gitu. Jadi kalau sebagai Panwaslu, saya kira tidak, karena dia tidak termasuk terlibat dalam politik praktis. Dia sebagai pengawasan itu. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, mohon tausiahnya Ustaz, pada kita safar saat akan sholat jamak takdim qashar mohon tausiahnya Ustaz, pada kita safar saat akan sholat jamak takdim yakni qashar duhur dan asar didahului dengan sholat qobliyatul duhur, adakah dalilnya? Ya, tidak pernah Rasulullah melakukan yang seperti itu. Ya, tetapi kalau itu dilakukan, kalau mau melakukan juga boleh-boleh saja. Tetapi kalau mengambil rukhsah dari Rasulullah SAW, ya langsung saja. Artinya langsung sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat, selesai gitu loh. Bahkan antara zuhur dengan asar saja tidak diselingi dengan dzikir gitu. Biasanya seperti itu kan itu. Artinya zuhur 2 rakaat, selesai salam, kemudian langsung berdiri melaksanakan sholat asarnya, kan itu. Nah, sing wajib saja diringkes 4 rakaat jadi 2 rakaat kok malah kemudian ditambahi lagi dengan yang sunnah, kan itu. Nah, logikanya piye kan, mestinya lebih baik tidak usah dikosor, 4 rakaat saja kalau merasa kurang, kan gitu. Sekali lagi yang wajib saja 4 rakaat itu diringkes kosor jadi 2. Lah kok ini malah mau ditambah dengan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat di situ, kan itu. Jadi yang nggak masuk akal kalau kaitannya dengan rukhsah itu, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang beriman ketika melaksanakan safar itu sendiri, kan itu. Jadi kalau dari sisi dalil kita tidak pernah menemukan dalil yang terkait dengan itu, jamak qashar kok kemudian didahului dengan qobliyah atau juga diakhiri dengan ba'diyah, tidak ada sama sekali. Ya, logikanya seperti itu tadi, bahwa sing wajib saja diringkas dari 4 menjadi 2 kok malah masih ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Kalau memang waktunya longgar, ya bisa kemudian mau menunaikan ibadah dengan cara tamam, sholat seperti ketika kita tidak bepergian dan terkaat, ya boleh-boleh saja. Ditambah dengan sholat sunnahnya boleh-boleh saja. Nah, tapi kan ini rukhsah ya, keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk kepada Rasul, dan prakteknya Rasul itu tidak menambah sholat jamak qashar tadi dengan qobliyah maupun ba'diyah. Ya, maka kalau kita mau itu Rasul, ya sudah begitu aja, tidak usah neko-neko, kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak saya kan sudah meninggal hampir 1 tahun yang lalu. Kemudian keluarga menyarankan makam Bapak saya itu dipasang batu nisan. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan memasang batu nisan di sebuah makam? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ada larangannya untuk mendirikan bangunan. Ada hadisnya yang melarang kita untuk mendirikan bangunan di atasnya. Nah, bangunan itu juga termasuk kijing tadi, termasuk cungkup ya, termasuk rumah, istana, museum atau apapun itu dilarang gitu.
dalam Islam kan itu. Dia sudah mati, sudah tidak butuh apa-apa kalau sudah mati itu. Ya, yang dibutuhkan oleh orang mati tadi kalau kata Rasul kan kita supaya mendoakan kan gitu. Mendoakan kepada mereka, bukan bangun kijinge malah lali tugone, membangun batu nisannya, bangun cungkupnya dan sebagainya malah tahun doa kan itu. Ya, doa itu sendiri kan kembalinya juga kepada dirinya sendiri sebenarnya. Ya, jadi orang yang sudah meninggal itu sudah selesai amalnya di dunia, sudah tidak ada tuntutan apa-apa lagi dari Allah gitu loh. Seharusnya juga jangan merasa bahwa naik di kijing itu lebih baik, lebih nyaman dia. Gimana lebih nyaman dia sudah mati ya. Ya, naik kijingnya larang, dia seneng ngopo kalau dia di bawah sana itu disiksa dengan siksaan kubur, di atasnya dibangun istana, dikai AC 0 derajat Celcius misalnya saja, tetap saja dia tidak akan dingin, panas api neraka kan gitu. Yo akali digunakan, jangan kemudian waton ikut-ikutan orang sekitar kita kan itu. Ya, jadi tuntunan Islam di dalam ngubur ke orang itu ya sudah, kemudian dikuburkan, kemudian dikasih satu saja batu di situ, tidak boleh ada tulisan dan juga tidak boleh ada nisan macam-macam itu bangunan di situ kan itu. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Banyak taman pahlawan itu yang dia itu tidak kasih kijing, tetapi ada semacam balok kayu atau batu ya, batu di satu ujung saja, satu sisi, bukan yang lainnya. Nah mungkin malah boleh yang seperti itu. Nama mungkin barangkali bisa untuk identifikasi, suatu saat mungkin tidak nama, barangkali ada chip yang ditancap di batu, di situ ada batu, kita bikin batunya mungkin dari cor-coran saja, tapi tetap batu gitu ya. Kemudian dikasih chip di situ, chipnya bisa di-scan gitu untuk melihat karya-karya Simbah dulu seperti apa, prestasi Simbah dulu seperti apa, kenangan-kenangan dengan Simbah dulu seperti apa, bisa disimpan di dalam cloud misal saja, kemudian bisa diakses oleh anak putunya, ya baik dengan ziarah kubur maupun tidak ziarah kubur, bisa menyaksikan orang tuanya, temannya, saudaranya dan sebagainya, dulu karyanya seperti apa. Tapi jelas membuat tulisan dan membuat bangunan kan tidak boleh ya. Ya, maka bagi teman-teman yang ingin mendirikan misalnya saja kuburan muslim modern misalnya saja, dilengkapi dengan data file dari orang yang mati selama hidupnya, prestasinya apa saja dan sebagainya, mungkin ada karya-karya buku ilmiah yang dia tulis dan sebagainya, bisa masuk ke cloud ya dari yayasan yang ngurusi makam itu. Ya, sehingga banyak orang yang tetap bisa mengambil manfaat dari orang mati tadi ya, karena karya-karyanya yang luar biasa hebat tadi kan gitu ya. Tetapi mau untuk bikin tulisan dan bangunan kijing tetap tidak diperbolehkan dalam konteks ini kan itu, maka tidak perlu kita bangun kijing itu sendiri, gunakan saja untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Dan itu kalau di sekitar kita ada anak orang miskin yang dia ini ingin kursus menjahit tapi tidak bisa karena tidak punya uang, atau ingin kursus nyopir, ingin menjadi sopir toko bangunan misalnya saja, atau sopir angkut pasir dan sebagainya, tidak bisa, maka kamu bisa menggunakan uang itu untuk membayari dia kursus dan sebagainya, sehingga amalnya itu tetap menjadi kebaikan kamu dan juga mendatangkan kebaikan pada orang lain. Artinya betul-betul barokah seperti itu, daripada digunakan tumbang kijing bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Tidak perlu ikut-ikutan, meskipun tetangga kita semua ngijing kuburan kemudian kuburan orang tua kita sendiri itu tidak ada kijingnya dan sebagainya, tidak perlu gitu.
Juga kalau kita pahami ya, kalau kita ke kubur itu, ziarah kubur itu kan tidak untuk menengok A, B atau C dan sebagainya, tapi ziarah kubur itu adalah tudzakirul mauta, agar supaya kita itu ingat mati. Ya, agar supaya kita ingat mati kan itu. Meskipun ada hadis juga yang bercerita bahwa Aisyah itu pernah ketahuan ziarah kuburnya saudaranya si Abdurrahman kalau tidak salah ya. Artinya boleh yang seperti itu kan itu ya, tidak dilarang, tetapi pada intinya ziarah kubur itu betul-betul hanya untuk ingat mati, bukan untuk mengingat orang tua kita atau mengingat-ingat tangga kita dan sebagainya ya, supaya ingat mati kan itu. Ya, karena supaya mengingat mati, kalau ditemukan kuburannya Fir'aun kemudian atau Korun dan sebagainya, kemudian ziarah ke sana juga boleh-boleh saja, supaya tidak menjadi orang yang dolim seperti Fir'aun atau sombong seperti Korun dan sebagainya, sehingga diancam oleh siksaan Allah yang kekal selama-lamanya. Ingat, Fir'aun dan Korun itu sampai sekarang sudah ribuan tahun tersiksa di siksa kubur. Jadi jangan main-main. Kalau kita emang cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Korun dan sebagainya. Mungkin Korun dengan Fir'aun itu nek iso grundel nang kuburan kono grundel. Ngapain sih saya sudah mati di sini, sudah disiksa dengan siksaan kubur yang begitu mengerikan seperti ini, masih dihujat di dunia kan gitu. Kowe dhewe sesuk ya mlebu neraka umpamane seperti itu. Ya, supaya ingat mati kan gitu. Gitu Mas, jadi tidak usah ya, tidak usah dibangun kicing di situ atau cungkup atau apapun di situ, karena Rasul melarang kita untuk membangun yang seperti itu. Saya tadi hanya mencapai gambaran, barangkali kalau ingin mengingat orang tua dan sebagainya atau leluhur dan sebagainya, karyanya seperti apa, boleh jadi kuburan itu bisa kita manage secara modern dengan dilengkapi dengan data digital tentang karya selama hidup, bukan itu. Oh, dia seorang ustadz yang hebat, karyanya apa saja, prestasinya apa saja. Ya, selama kurun waktu ini dia mampu mengislamkan sekian banyak orang. Sama kurun waktu sampai ini dia mampu membuat karya tulis sebanyak ini. Dia hafal Quran pada usia segini, dia punya pengaruh kepada pemerintahan, misalnya begini kehebatannya. Itu bisa dicontoh. Nah, sejarahnya bisa dipelajari di situ lewat cloud atau lewat media apapun di situ. Mudah-mudahan ke depan ada kuburan yang seperti itu gitu, sehingga para ilmuwan kita, barangkali para kiai, ustadz, para syekh yang hebat-hebat itu karya-karyanya masih bisa menginspirasi anak-anak muda selanjutnya kan itu. Yang paling tahu detail tentang kehebatan seseorang itu kan mestinya keluarganya sendiri kan itu. Nah, penulis buku, penulis biografi dan sebagainya itu kan pada umumnya bukan keluarganya sendiri, dan bahkan banyak yang dia tidak kenal dengan keluarganya yang kemudian menulis atas dasar apa yang sudah tercetak di berbagai tempat, itu dirangkum menjadi satu. Maka susah untuk menggambarkan secara lengkap dari kehebatan sosok yang dia sifatkan itu kan itu. Nah, kalau kemudian yang membuat file itu adalah keluarganya, ya, menyerahkan filenya, menyerahkan bukti karyanya dan sebagainya untuk difoto, disimpan di dalam sebuah video nantinya dan sebagainya, akan lebih lengkap, lebih bermanfaat bagi banyak orang di masa mendatang nanti. Ya, siapa tahu dunia bumi itu sangat hancur. Yang selamat hanya mungkin saja satu rombongan yang dia itu bersama dengan kapal Nabi Nuh dalam tanda petik, pesawat angkasa luar yang pergi ke Mars misalnya saja. Ya, mungkin suatu saat akan ada penemuan, oh ini hard disk, oh ini flash disk, oh ini server dari perusahaan ini yang dia menyimpan
data dari orang-orang hebat itu kan bisa dimanfaatkan pelajarannya. Ya, futuristik sedikit kan gitu. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya sudah Ustaz. sampai. Alhamdulillah pertanyaan sudah tersampaikan semua Ustaz. Ya. Baik, kalau gitu kita lanjutkan bicara tentang Al-Fatihah gitu ya. Ini malah tidak ada yang bertanya tentang Al-Fatihah. Maka saya buka dulu sebelum maju melanjutkan tentang Al-Fatihah ayat yang ke 3 kalau dari Alhamdulillah, kalau dari Bismillah ayat yang keempat. Maka saya buka pertanyaan dulu dari apa namanya ayat yang pertama yang belum kita singgung sama sekali, kemudian ayat yang kedua Alhamdulillah dan Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim itu yang sudah kita bahas. Ya, jadi intinya yang kedua Alhamdulillah itu kan kita tahu bahwa apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala hamidani abdi, kan itu. Artinya ketika seorang hamba itu betul-betul mengucapkan bahasa syukur dengan memuji asma Allah gitu ya, maka kemudian Allah mengakui dalam dialog itu, Allah akan mengakui bahwa hambanya itu telah memujinya gitu ya. Ya, jadi ingat bahwa sholat itu, ketika kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah, kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya, ya maka kemudian menjadi aneh sekali kalau kok sholat kok orang khusyuk, karena di depannya Allah ada sesuatu yang bikin dia tidak beres sholatnya. Ya, kalau kemudian tidak khusyuk itu, karena yang dihadapi olehnya itu adalah Allah, yang Allah itu menjawab setiap ucapannya di dalam Al-Fatihah itu kan itu. Ya, maka ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ketika kita orang yang sholat mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka kemudian Allah mengucapkan asna alayya abdi, hambaku memujiku yang kedua kali, hambaku apa namanya memuliakanku, boleh saja seperti itu. Ya, silakan kalau memang ada kaitannya dengan itu pertanyaan diutamakan. Ini penting sekali, tetapi ternyata tidak masuk dalam radar hati teman-teman semua yang sedang belajar kan itu. Ya, padahal Al-Fatihah itu merupakan induknya Ummul Quran, ya, induknya Al-Quran. Kalau Al-Fatihah sendiri kita tidak paham arahnya kemana Allah itu mengajarkan Al-Fatihah kepada kita, ya bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan kalau kita tidak tahu yang seperti itu kan itu. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak bisa memanfaatkan Al-Fatihah, ya artinya Al-Fatihah itu setiap saat kita ucapkan dalam sholat hanya sekedar formalitas. Kalau sekedar formalitas, pertama tidak ada gunanya bagi diri kita masing-masing, karena hanya sekedar formalitas. Ya, sekedar formalitas saja. Kemudian yang kedua, sholatnya juga tidak akan mendatangkan kebaikan, karena hanya sekedar formalitas, menggugurkan kewajiban saya. Karena buah sholat tidak nampak kalau kita sholatnya dengan cara yang seperti itu, dengan kualitas yang seperti itu. Alhamdulillah. Monggo silakan, boleh resen kalau mau bertanya kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas. Silakan yang mau bertanya secara langsung tentang surat Al-Fatihah, bisa raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya. Tidak ada. Percuma loh kita belajar Al-Fatihah kalau kemudian tidak mengundang pemikiran atau apa namanya, semua yang hadir ini sudah sempurna sholatnya, Al-Fatihahnya kan itu. Jadi pertanyaan di situ kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Gianto dari perwakilan Sanggau Pak. Alhamdulillah Ya, diresmikan. silakan Mas.
Ya, Ya, Pak. alhamdulillah. Nanya bahwa surat Al-Fatihah itu diawali dari Bismillah atau dari Alhamdulillah itu Pak Ustadz? Mohon Iya. penjelasannya. Terima kasih. Iya. Banyak hadis yang menjelaskan Al-Fatihah itu seolah-olah memberikan kesan mulai dari Alhamdulillah kan itu. Termasuk hadis ini, hadis qudsi ini kan itu. Tetapi ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang menyebutkan bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah gitu. Ya, bagian dari Al-Fatihah kan. Ya, maka ya sudah, karena ada hadis yang menjelaskan itu bagian dari Al-Fatihah, ya tutup saja itu kita nilai sebagai bagian dari Al-Fatihah kan itu. Meskipun hadis ini membahasnya mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Ya, ulama memang beda pendapat, ada dua pendapat di situ karena banyak hadis yang berbicara tentang Al-Fatihah mulainya Alhamdulillah dan sebagainya, itu termasuk sekali lagi hadis ini bicaranya seperti itu. Tetapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni bahwasanya Bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Maka ya itulah yang kita yakini bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, dan meskipun itu belum kita bahas Bismillah, nanti kita bisa bahas betapa pentingnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan tetapi ya sebagian besar kan sudah ada di dalam ayat yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya Bismillah saja di situ yang kata Bismillah itu sebenarnya adalah kata Ismullah yang kemudian mendapatkan huruf jar di depannya bi kan itu, sehingga dia majrur menjadi Bismillah kan itu. Ya, sekali lagi kata Bismillah itu adalah intinya dua kata. Yang pertama adalah idhofah gitu ya, mudhof ilaih gitu ya, ada ismun, dan Allah menjadi ismullah. Tetapi karena ismullah itu kemudian mendapatkan huruf jar di depannya, maka dia dibaca majrur ya, menjadi Bismillah kan itu. Artinya dengan nama Allah ya. Artinya semua manusia itu akan menjadi baik sebenarnya kalau dia itu mengatasnamakan semua perbuatannya itu karena Allah. Tidak hanya semua perbuatan sebenarnya, harusnya tutur katanya itu juga karena Allah, kerenteke hati keinginannya, keprihatinannya, ya, kepandaiannya, apapun yang dia miliki itu betul-betul karena Allah, bukan diperuntukkan untuk Allah karena Allah kan itu, bukan karena yang lain saja gitu. Karena Allah itu menghendaki yang baik-baik saja, tidak pernah menghendaki yang jelek ya. Sedang kita itu ada hanya hamba Allah, mestinya kita taat kepada Allah dengan mengatasnamakan Bismillah tadi. Kalau kita taat kepada Allah kan sudah menjadi orang yang bertakwa, sudah selesai perbuatan kita, sudah baik kita jadi seperti itu. Artinya dengan satu kata saja, dengan satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya manusia itu bisa menjadi manusia yang taat kepada Allah. Dan itu ya, kalau dia memang betul-betul mengatasnamakan semua ucapan dan semua perbuatannya karena Allah. Karena Allah hanya menghendaki kebaikan saja dan tidak pernah menghendaki keburukan sama sekali kan itu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sifat Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, dan itu ya karena di atof berada di depannya tadi. Bismillahi, ya tadi kan itu ya, atof ke situ. Ar-Rahman, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, dan sebagainya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dijelaskan ayat yang kita bahas minggu lalu yang terakhir itu. Ar-Rahman artinya apa? Kemudian Ar-Rahim artinya apa? Sudah kita bahas panjang lebar minggu lalu. Oke. Ya, sudah terjawab bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Silakan yang lain, monggo. Perdalam dulu tentang Al-Fatihahnya ini. Dari saya nggak Ustaz? Ya. Dari saya ketika saya sholat Ustaz, ketika membaca Al-Fatihah, yakni sampai Bismillahirrahmanirrahim gitu, mulut saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan pikiran saya itu mengingat tentang
kajian Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang tauhid asma wa sifat itu, Ustaz. Apakah seperti itu sudah benar gitu, Ustaz? Antara mulut yang saya mengucapkan bismillah dan pikiran saya itu mengingat tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, Ustaz. Ya, artinya kita memahami apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, maka kemudian terbayang apa yang ada sifat-sifat Allah yang disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau orang tidak tahu Ar-Rahman itu seperti apa, Ar-Rahim itu seperti apa, tentu kan tidak akan terbayang yang seperti itu. Sama seperti orang, kalau kamu minta temanmu, tolong ambilkan lampu itu. Kalau dia tidak kenal lampu, di otaknya tidak ada bayangan lampu. Saya dijiko mungkin bendo, ya bukan lampu kan itu. Tapi karena dia ada konsep lampu, maka dalam pikirannya dia lampu. Jadi tidak masalah yang seperti itu. Boleh-boleh saja kan itu. Justru malah suasana hati kita itu akan diwarnai oleh sifat-sifat Allah tadi. Kalau memang kita tahu, kalau tidak tahu ya tidak mungkin. Ya, misal saja seseorang yang tidak pernah mendengar kata Ronaldo, ketika Ronaldo disebut sebagai coach, sebagai ini itu, dan dia tidak ngerti karena tidak pernah dengar yang namanya Ronaldo, tidak ngerti sifat Ronaldo seperti apa, kelebihannya apa, prestasinya apa, tidak ngerti. Maka ketika orang menyebut Ronaldo, apa tuh? Mentung, tidak kan itu. Jadi ya begitulah. Kalau orang tahu itu kemudian seperti itu, kok ada connect di situ, ya maka kita diperintahkan ilmu yang utama itu justru adalah mengenal Allah, ma'rifatullah gitu ya. Karena dengan mengenal Allah itu, tahu sifat-sifat Allah itu sendiri, maka kemudian kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Ya, ketika kita dengar Ar-Rahman, ketika dengar Ar-Rahim, tentu ada kesannya masing-masing di dalam diri kita bahwa Allah itu penuh dengan kasih sayang. Ada dua kasih sayang yang ditimpahkan oleh Allah. Yang Ar-Rahman itu memberikan kasih sayang yang universal tetapi tidak kekal wujudnya, harta dunia, pangkat, jabatan dan sebagainya, sifatnya duniawiyah ini. Tetapi pahami bahwa semua itu hanya kecil saja, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Baru memiliki nilai yang sangat tinggi kalau kita nafkahkan harta itu, pangkat, jabatan itu di jalan Allah kan itu. Ya, kemudian Ar-Rahim adalah nama Allah yang melimpahkan kasih sayang yang bersifat kekal tetapi tidak universal. Wujudnya apa? Wujudnya Islam, iman, ihsan dan sebagainya yang membawa dia kepada jalan keselamatan kan itu. Orang kafir tidak diberi, artinya tidak universal, yang diberi hanya orang beriman saja. Maka merasa beruntung orang beriman kalau paham tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Maka karena yang selamat dari siksa api neraka yang kekal selama-lamanya itu hanya yang mereka yang mendapatkan kasih sayang Allah berupa iman, Islam dan ihsan dan sebagainya tadi, melalui nama Allah Ar-Rahim tadi. Ya, maka kemudian dia tidak rela kalau ada orang-orang di sekitarnya yang masuk neraka karena siksaannya kekal selama-lamanya tadi, maka dia akan getol semangatnya untuk berdakwah, semangatnya untuk menyadarkan, mengingatkan orang lain kepada Islam supaya kembali kepada jalan kebenaran dan supaya selamat anak cucunya dan sebagainya melalui jalan dakwah. Maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, memanfaatkan rezeki apapun yang diberikan oleh Allah, kemampuan apapun yang diberikan oleh Allah pada dirinya untuk menyelamatkan orang lain melalui jalan dakwah. Ya, maka dia dakwahnya luar biasa hebat dibanding dengan cecunguk munafik gitu ya. Rambut dengopo-opo itu mati misal saja seperti itu. Ya, ketoke tampil dermawan tapi kikire setengah mati dan sebagainya itu. Karena apa-apa nih kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan saya paham. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Facebook terkait juga dengan Al-Fatihah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan makna dari ihdinas siratal mustaqim. Ada yang nanti sebentar tekan pertanyaannya, nanti kan dijelaskan. Baru ayat ini dulu. Alhamdulillah sama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu disimpan dulu pertanyaannya, nanti kalau sudah sampai ihdinas siratal mustaqim kan akan sampai ke sana. Masa itu ngerti-ngerti menjelaskan artinya amin. Rampung nanti akan ke sana. Sabar dulu kan itu.
pahami betul ini, kemudian lakukan proses internalisasi di dalam diri kita masing-masing. Yang tidak paham sehingga susah untuk terjadi proses internalisasi, tanyakan kan gitu. Ya, cukup susu ini baru 2 ayat, nanti akan sampai ke sana insya Allah kan gitu. Dengan izin Allah tentunya. Monggo yang lain dulu. Oke, Ustaz. Ini ada kasihan dari Bu Nino. Monggo silakan Ya. Bu Nino nanti. Silakan Bu Nino. Mohon izin bertanya, Ustadz. Iya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dijelaskan, Ustadz, kenapa surat Al-Fatihah disebut juga sebagai Ummul Kitab? Dan juga mohon tausiahnya, apa sih keistimewaannya Al-Fatihah, sehingga saya pernah mendengar ada ustadz dari lain gitu, dari saudara kita yang lain itu menjelaskan bahwa setiap kita berdoa, kita seharusnya dimulai dengan membaca Al-Fatihah dulu, sehingga apa yang kita doakan itu pasti diijabah gitu. Sudah. Apalagi tadi ya, udah sementara itu dulu, tadi lupa. Mohon tausiahnya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Iya, disebut sebagai Ummul Quran, Ummul Kitab dan sebagainya, atau induknya Quran, induknya kitab dan sebagainya itu. Ya, karena memang inti dari kitab, inti dari Quran itu ada di Al-Fatihah ini. Intinya apa toh? Intinya adalah tauhid. Intinya apa toh? Intinya adalah penghambaan kita. Kalau dipandang dari sudut atas gitu ya, dari sisi Allah gitu ya. Al-Fatihah itulah, Quran itulah yang mengajarkan tauhid. Artinya bos kita, Tuhan kita itu hanya satu itu saja. Ya, maka itu yang disebut sebagai tauhid uluhiyah, kan kita sudah bahas ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita pandang dari sisi kita, Al-Fatihah atau Al-Quran itu adalah menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kita itu adalah hamba Allah yang punya kewajiban untuk menghambakan diri kepadanya. Ini yang disebut sebagai tauhid ubudiyah, kan itu. Ya, maka tauhid ubudiyah maupun uluhiyah itu ketemu. Ya, arahnya sama di situ. Ya, yang pertama itu adalah menyadarkan bahwa yang namanya Tuhan yang berhak untuk disembah itu hanya satu, yakni Allah saja. Maka la ilaha illallah, kan gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu ya. Kalau dipandang dari bawah, dari sudut pandang hamba, inti dari Al-Quran itu adalah menyadarkan, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita itu adalah hamba Allah. Al-Fatihah perasan dari Al-Quran itu ya dalam ayat yang kelima. Iyyaka na'budu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Pahami itu? Menghambakan diri. Ya. Di Az-Zariyat itu kan dijelaskan juga bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri. Liya'buduni maksudnya seperti itu, untuk menghambakan diri kepada aku, kan itu. Maka kemudian Quran menjelaskan bagaimana cara untuk menghambakan diri kepada Allah, menjelaskan tentang contoh-contoh orang yang menjadi hamba Allah yang baik dan sebagainya. Aktivitas apa yang termasuk dalam penghambaan. Ya, intinya ke sana kan itu. Nah, kalau diperas sekali lagi, Al-Quran itu adalah mengajarkan kepada kita, menyadarkan kepada kita pentingnya tauhid dari sudut pandang Allah ke bawah, kan itu ya. Sementara dari sisi bawah ke atas itu menyadarkan kita bahwa kita itu hamba yang lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, kita adalah ciptaan Allah yang kita diciptakan untuk menghambakan diri kepadanya, kan itu. Sehingga mestinya itulah yang kita lakukan setiap saat, sehingga seluruh aspek kehidupan kita itu merupakan bagian dari penghambaan kita kepada Allah, ya. Baik cara berpikir, cara berzikir, cara
kita bicara, apapun yang kita bicarakan, berbuat, apapun yang kita lakukan, sebagainya itu semua harus karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kalau karena Allah, senantiasa karena Allah, maka kita terdidik untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam menghambakan diri kepadanya. Ya, tetapi kalau kemudian kita campur aduk, kadang-kadang karena Allah, kadang tidak, karena Allah, kadang tidak, kadang karena Allah, kadang tidak, maka kita akan menjadi orang yang punya sifat munafik, ya, dan itu juga termasuk syirik, ya, mengerikan kan gitu. Nah, ketika kita menghambakan diri kepada Allah, ya kita tahu, tetapi kemudian ketika kita tidak menghambakan diri kepada Allah, ya kita menghambakan diri kepada nafsu atau kepada pangkat jabatan dan sejenisnya itu, maka pada saat itu kita menyekutukan Allah. Jadi jangan main-main dengan Al-Fatihah ini, karena Al-Fatihah itu adalah sekali lagi perasan dari Al-Quran itu sendiri. Intisari dari Islam, intisari dari Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah itu. Maka namanya sendiri adalah Islam. Islam, aslama yuslimu, Islam itu artinya kan berserah diri kepada Allah, atau bisa dimaknai sebagai tunduk patuh kepada Allah. Nah, hamba itu baru disebut sebagai hamba yang berikhlas, beramal ikhlas karena Allah kalau dia itu memang tunduk patuh kepada Allah. Dan seseorang tidak mungkin akan bisa tunduk patuh kepada Allah kalau dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Seseorang tidak mungkin menyerahkan dirinya kepada Allah ya dengan ikhlas kalau dia tidak mencintai Allah. Kalau seseorang tidak mungkin mencintai Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Maka kembali lagi arahnya menjadi pentingnya mengenal Allah itu sendiri kan gitu. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Tentang itu tadi yang ada ustadz lain yang nerangin bahwa setiap kita mulai aktivitas apapun selalu dimulai dengan Al-Fatihah. Begitu juga kalau kita ingin berdoa, di situ diterangkan bahwa syarat dikabulkannya doa itu harus dimulai dengan Al-Fatihah. Beliau bilang bahwa ada hadis yang menerangkan itu, tapi tidak dijelaskan hadisnya yang mana, riwayat siapa gitu nggak dijelasin, cuman beliau menerangkan kayak gitu. Apakah itu sahih kebenarannya atau gimana? Mohon tausiahnya Ustadz. Ya, seharusnya kalau dia menjelaskan ada hadisnya begitu dikejar. Ya, dituntut untuk menunjukkan dalilnya tadi. Karena kalau sudah masalah ibadah kan harus ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka fahuwa raddun, dia akan tertolak. Orang membantah bahwa itu adalah ibadah karena bahasa yang digunakan amalan itu adalah nakiroh. Ya, dari segi lughah nakiroh itu sifatnya masih umum kan gitu. Artinya bisa saja ibadah, bisa saja muamalah kan ya. Iya, boleh kamu berpikir seperti itu, tapi pahami betul bahwa tentang muamalah itu sudah dibatasi oleh Rasul dengan mengatakan antum a'lamu bi amri dunia. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia. Artinya tentang urusan dunia itu kita sudah diberi kebebasan penuh ya. Semuanya boleh dilakukan ya, makanan apa, minuman apa, perbuatan apa, apapun boleh dilakukan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kan itu. Ya, maka karena dalam konteks muamalah itu sudah dinas oleh Rasulullah sendiri seperti itu, maka amalan tadi itu hanya masalah ibadah saja. Artinya kata amalan yang sifatnya nakirah itu sudah ditaksis oleh Rasul dengan hadis yang lain, bukan dari segi lughah, tetapi dari segi syariat atau hakikat dalam konteks ini kan itu. Ya, kemudian maka dituntut dalilnya kalau memang ada yang seperti itu. Ya, kalau memang ada betul ya boleh dilaksanakan dan baik dilaksanakan. Saya yakin MTA akan berani membuat brosur atau membrosurkan hadis seperti itu kalau memang ada yang sahih. Kalau tidak ada ya jangan bohong ada. Ya, karena banyak orang meskipun itu kiai ya, itu banyak yang berdusta seperti itu gitu. Sengaja atau tidak sengaja, mungkin ya tidak sengaja ada di buku-buku itu menyitir hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika dicari di kitabnya Bukhari atau Muslim sama sekali tidak ada.
Ya, bahkan pernah juga kami dari Majelis Tahfidz Al-Quran itu mengalami sendiri ya. Ketika kita dipanggil MUI untuk klarifikasi satu masalah gitu, saya diminta beliau Al-Ustadz Almarhum Allah Muftirlahu Arhamhu untuk membersamai beliau dan rombongan. Di situ juga ada Ustadz Mas Duki dan sebagainya di situ. Ada pengurus pusat, ada saya di situ. Nah, kemudian salah satu di antara personel dari MUI, pimpinan juga dia, bahkan posisinya pada saat itu adalah ketua divisi atau fatwa ya, pengambil keputusan ya, fatwa pengambil hukum ya. Itu dia mengatakan bahwa saya mendapatkan hadis, saya pernah membaca sebuah hadis yang menunjukkan bahwa Siti Aisyah itu setelah dicium Rasulullah itu kemudian wudhu dulu sebelum sholat. Artinya dia melakukan counter dari apa yang kita sampaikan, yang menunjukkan bahwa mencium istri itu tidak membatalkan wudhu kan itu, tapi dia mengcounter dengan omongan dia kan itu. Ya, maka kemudian sebelum menjelang hampir ya menjelang pertemuan itu usai, sebelum pertemuan itu usai, saya minta izin ya untuk mendapatkan dalil dari dia gitu. Mohon maaf ya, jangan sampai kemudian terjadi kontroversi antara satu dengan yang lainnya sehingga rentan terhadap adu domba. Ya, kalau Bapak tadi mengatakan menunjukkan pernah membaca hadis tentang Aisyah wudhu ya setelah dicium Rasulullah sebelum sholat kan gitu ya, maka tolong tunjukkan dalilnya, itu ada dalam kitab mana, bunyinya seperti apa untuk kita cek gitu. Dia meyakinkan betul itu. Sekarang ini dia menjadi orang terkenal di Indonesia gitu. Ya, dia ngomong betul serius bahwa dalil di mana ada kemudian saya tanya di mana, kitab apa yang kamu baca tentang itu. Ini di tengah forum ya, forum belum selesai. Ya, kemudian dia mengatakan di Subul Salam. Saya sudah 2 kali baca Subul Salam, tetapi tidak pernah saya temui yang seperti itu, saya bilang gitu. Ada kok, nanti saya tunjukkan, mantep kayak gitu. Betul. Ya sudah, kemudian diakhiri ya, acara itu selesai, kemudian kita tagih. Ketika kita tagih berkali-kali menghindar, akhirnya kepada Al-Ustadz, ketika ditagih Al-Ustadz gitu ya, ketika ketemu itu, kemudian dia mengatakan, saya hanya bercanda loh, di forum yang seperti itu, ya mau mengadili MTA, ya kemudian ketika kita tanya tentang bahan yang digunakan untuk mengadili itu, malah dikatakan untuk bercanda. Naudzubillah. Nah ini kualitas orang lain itu banyak yang seperti ini, tidak takut pada dosa, tidak takut kepada Allah, tidak takut berbohong. Padahal kalau berbohong itu kan sifat bohong itu adalah sifat munafik. Ya, maka kalau tadi ada orang kiai, ustadz apapun yang dia itu menunjukkan bahwa ada dalil ya yang dia pernah lihat, tidak pernah dia baca dan sebagainya dari hadis yang menunjukkan bahwa setiap saat ketika mau berdoa atau apapun itu mengucapkan alhamdulillah, mintailah dalil itu. Saya yakinnya 99,99999% dia bohong. Ya, kalau tidak bohong, hadis itu sudah pasti terkenal, tidak akan muncul kontroversi dan sudah dibukukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran kan itu. Ya, maka karena tidak ada dalilnya, ya kita tidak perlu mengamalkannya. Kalau ada dalilnya memang dan dalilnya sahih, bisa diandalkan, sahih kan gitu ya. Valid dan kuat, jelas gitu ya kekuatannya, maka ya bisa diamalkan. Kalau tidak, jangan mengada-ada gitu loh. Pahami bahwa orang lain itu berbuat mengada-ada seperti ini, itu hal yang biasa. Kalau kita tidak, karena itu perbuatan dosa. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka siap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka kan itu. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Ini salah satu contohnya ya.
Ya, itu saksinya banyak waktu itu yang hadir di MUI pusat. Saya tembak seperti itu, bahkan saya tunjuk wajahnya itu orang itu, karena saya yakin dia bohong gitu supaya dia belesep gitu, maksudnya supaya dia tidak dangak kemaki gitu. Ternyata akhirnya ya begitu, cengengesan bilang hukuman itu kan hanya bercanda. Ya itulah. Begitu Bu Nino, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanallah. Mendengar penjelasan Ustadz tadi, aduh, sungguh miris. Udah, terima kasih banyak. Ya, itu keadaan kita seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, silakan. Bu Nino nanti. Ini ada pertanyaan tentang Al-Fatihah juga, Ustadz. Ya. Mohon dijelaskan apakah ada hubungan antara sifat Allah Ar-Rahman dengan istidrak, dan bagaimana membedakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu bagian dari sifat Ar-Rahman ataukah sebagai istidrak. Terima kasih. Ya, kita selalu sangka positif, artinya sangka baik, artinya senantiasa husnudon kepada Allah kan itu. Ya, ana inda zonni abdi bi kan gitu kata Allah. Jadi aku itu bersama dengan prasangka hambaku, inda zonni abdi bi terhadapku kan itu, kepadaku kan itu. Kalau hamba itu berpikir positif tentang Allah, ya Allah juga berpikir positif tentang kita kan itu. Bahkan dalam hadis yang panjang di situ dijelaskan kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kita sehasta. Kalau kita mendekat sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sedepa. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kita dengan cepat lagi dan sebagainya. Itu gambaran sifat Allah kepada kita itu seperti itu kan itu. Ya, kalau kita berpikiran istidrak ya, itu untuk kewaspadaan saja, tetapi jangan kemudian kita ngetes Allah ini istidrak atau apa dan sebagainya, atau memang karunia dan sebagainya. Nah, itu bagian dari strategi Allah untuk mendewasakan kita juga yang seperti itu. Maka Allah mengatakan bahwa kita akan diuji bisyarri wal khairi fitnah kan itu. Coba kita buka di dalam Al-Anbiya kalau tidak salah ya 35 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Jadi untuk kewaspadaan senantiasa diingat yang seperti itu. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Allah itu sayang kepada orang yang beriman. Allah itu menolong orang yang beriman. Nah, Allah itu memposisikan orang beriman itu dengan posisi yang amat sangat tinggi. Termasuk dalam Al-Fatihah ini nanti kita akan menyaksikan bahwa seolah-olah hamba dengan bos, manusia dengan Allah itu seolah-olah terjalin mutual partnership. Nah, ada hubungan timbal balik yang positif, yang baik antara Allah dengan hambanya, antara bos dengan hambanya di situ. Di ayat lain nanti Allah menyebutkan bahwa Allah itu berjual beli dengan kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada jual beli di situ. Padahal kan tidak layak sebenarnya manusia jual beli dengan Allah itu. Karena manusia itu tidak punya apa-apa, Allah itu punya segalanya. Bahkan tubuh manusia, potensi apapun dari manusia itu kan sebenarnya milik Allah. Tetapi diangkat derajat kita oleh Allah. Nah, seolah-olah Allah itu menjadi pembeli, kita menjadi penjual, misal saja seperti itu. Ya, bahkan nanti di ayat yang lain Allah itu dengan
dengan hebatnya menghasung, mengangkat manusia itu seolah-olah manusia itu memberi pinjaman, memberi utang kepada Allah, seolah-olah Allah itu butuh utang kepada kita. Ya, itu kan luar biasa kehebatan Allah sampai seperti itu kan itu. Ya maka begitulah kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kita orang beriman, artinya Allah itu berada di pihak kita. Maka jangan sampai kemudian curiga kepada Allah gitu itu. Nah, kalau kemudian kita mendapat kebaikan, ya sudah, ini ujian dari Allah supaya saya bisa bersyukur. Nah, kalau saya bersyukur, saya lulus ujian. Kalau saya kufur, saya tidak akan lulus ujian dalam konteks ini. Maka kemudian kita tahu ketika saya mendapatkan rezeki yang banyak, kewajiban-kewajiban apa yang harus saya tunaikan, yang pokok, yang utama, yang wajib apa, kemudian berikutnya apa, dan sebagainya. Kemudian kita tunaikan. Lulus ujian ini kan, khairi kan itu. Bisyari wal khairi fitnah. Yang jelek itu bisa juga menjadi ujian, kemudian yang baik juga bisa menjadi ujian. Banyak orang yang dia itu lulus ujian yang syar tadi, tetapi banyak yang tidak lulus ujian khair tadi karena merasa lengah, dia merasa bahwa itu jadi miliknya, haknya, dia penguasanya, orang lain tidak berhak. Ini saya dapatkan dengan kerekosan yang saya lakukan. Pada itu sebenarnya hanya pinjaman dari Allah saja kan gitu. Ya, jadi tetap saja sikapi dengan sikap yang positif. Apa saja yang kita dapatkan dari Allah itu, insya Allah selamat kita. Ya, pahami betul bahwa Allah ada di pihak kita, bukan setan yang berada di pihak kita. Maka Allah dengan namanya Ar-Rahim itu akan memberikan kasih sayang kepada kita kan gitu ya. Jadi kelimpahan harta yang diberikan oleh Allah dengan namanya Ar-Rahman tadi bisa menjadi ganjalan hidup kita, bisa menjadikan kita kufur kan gitu ya. Tetapi orang beriman tentu saja akan menghindarkan diri dari yang seperti itu. Dia syukuri sehingga dia tetap berada di pihak Allah, di bawah tentara, di bawah barisan jundullah atau tentaranya Allah itu sendiri kan gitu. Ya. Jadi yang pertama tentu saja karena kita pahami bahwa Allah itu berada pada pihak kita, maka berbahagialah. Kemudian yang kedua, Allah itu mewajibkan kita mensikapi apa saja yang terjadi pada kita dengan sikap yang positif, maka senantiasa husnudzon kepada Allah, karena Allah itu bersama dengan persangkaan kita, dzon kita. Kalau kita berdzon baik kepada Allah, ya Allah juga akan bersikap baik kepada kita. Pahami betul bahwa selama hidup ini Allah banyak sekali memberikan pertolongan kepada kita, maka syukuri dengan cara apapun yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Kita keluarkan zakatnya, kemudian kita keluarkan yang sunah-sunah dari itu. Artinya intinya kita manfaatkan 100% di jalan Allah, bukan jalan yang lain-lainnya tadi. Ya, sehingga kita menjadi hamba yang baik dalam konteks itu, dan apapun yang dilakukan oleh Allah itu baik untuk kita. Tidak ada yang jelek. Allah tidak punya kepentingan untuk menjadikan kita rekoso, ya, sama sekali tidak, ya. Tetapi kalau itu terjadi kerekosoan, kesulitan dan sebagainya, itu tentu berasal dari kesalahan kita sendiri yang perlu kita koreksi diri kita sendiri. Coba dibuka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-79 itu.